tanggal 18. Balik lagi kok ke Jakarta. Udah Jakarta kemarin sholat Jumat Istiqlal. Hari Jumat kemarin. Orangnya lagi Solo. Berarti ini udah ke Bandung Bang Glenn ya? Belum ya? Ke Solo. Solo dulu ya, ke Solo, baru Jawa Timur ya, baru Bandung, baru Jakarta ya. Oke, yang 4 tempat. Aku udah bisa on cam sebenarnya ini. On cam lah Bang. Belum bisa, harus turun dulu baru naik. Opung Aku Paulus kemarin turun ngurusin tangan kiri. Bang Dio pula aku bilang lagi. Ada aja. Pas Bikin diam ngocok katanya. saling ngomong ngocok ngeri kali. Enggak, pertanyaannya kenapa di selangkangan terus ya mereka ya? Apa sih, memang otak mereka yang ngeras kan? Padahal syaratnya masuk ke surga orang Islam itu orang yang bertakwa, orang yang beriman, menjauhkan masalah tentang kekejian. Selalu mereka mempertanyakan tentang selangkangan terus. Ada aja. Mulai belum sih? Zakir Naik udah mulai berdiskusi atau belum sih? Atau masih dalam perjalanan? Saya lagi masuk. Jam 5 Bang katanya Bang. Jam 5. Jam 17. Jam 17. Kalau di Jakarta aku tengok jam 17, nggak tahu ya di Solo jam berapa. Kan Ya, nanti di live juga kan nggak sih? Nanti di live kan nggak Bang? Percaya. Bang Romeo selamat. Pasti. Bang Romeo selamat siang Bang Romeo. Wah, assalamualaikum. Selamat siang. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, ada ini yang saya mau sampaikan. Saya salut sama Bang Glenn ini. Sejak 2 tahun lalu saya ikuti waktu beliau masih di Komalnya, sering ke Bang Dodi Tan ya. Saya salutnya karena beliau sambil kerja, sambil dakwah gitu ya. Masih sempat-sempatnya juga dakwah gitu kan. Bang Glenn. Ya, alhamdulillah ada fans juga akhirnya. Iya, benar Bang Glenn. Pokoknya salut lah semua sama para mualaf ini. Yang tadi yang saya mau sampaikan yang alif lam mim itu kan idiom itu kan dia kata kunci, dia mengunci dia. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan atau ditambah ayatnya atau apapun, karena dia mengunci. Ini ilmu Ya, itu buat aja kita mungkin ya. yang bisa sampaikan ya. Oke Bang, oke. Makasih Bang ya, Bang Romeo. Assalamualaikum. Salam buat semua ya. Sukses Bang Glenn. Terima kasih, Bang. Sukses ya. Amin. Amin. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam, Bang Glenn. teman-teman Lewat. Islam ya. Ya Bang Glenn, apa Bang Glenn? Itu udah lewat tuh. Assalamualaikum, udah lewat. Waalaikumsalam, udah lewat. Salam, saya juga orang Islam Ban. Ya, yang lewat. Begini Ban, saya ada sama pertanyakan Ban. Iya, siap. Begini, ada satu masjid dari awal saya kerja sampai nol tanpa gaji. Akhirnya dia punya dana dilupakan sama bendaharanya apa gitu. Tapi aku rasa kecewa, tapi apa gitu dapat pahala atau tidak? Gimana Bang, ulangi? Ada sebuah masjid saya kerja tuh mulai dari nol sampai dapat, artinya dipakai di sholat, dipakai tarawih, banyak bidananya. Akhirnya lupa sama bendahara itu, saya kerja dulu tanpa gaji. Apa itu dapat pahala atau tidak? Abang dapat pahala lah seterusnya dapat Bang. pahala. Selanjutnya Dapat Bang, pahala, sampai abang wafat itu abang mendapatkan pahala. Lagi abang Iya, tidak mengungkit sedikit pun. Jangan diungkit Bang, biar amal jariahnya berjalan terus Bang. Ya. Cuma saya ini bertanya dengan abang-abang tuh karena abang lebih pengalaman dari masalah agama tuh. Ya enggak lah, Deng.
Saya baru 3 tahun jadi Islam, bagaimana saya berpengalaman, Daeng lah berpengalaman. Karena itu saya punya bendahara, lama banyak dana masuk, agak orang-orang lain minta pakai kerja karena ada uangnya. Bang Len. Rokok Bang Ren, rokok. Udah deh tadi udah peringatkan aman ya, kalau peringatan doang nggak apa-apa. Udah dibuang tuh, udah dibuang. Tangannya dua di atas, ayo open cam, angkat tangan, tadi tuduh kocok pula Bang Dio, ayo. Nah. Ayo. Angkat. Iya Bang Iya. Lewa. Itu Bang Lewa, Abang selagi berhusnuzon aja Bang. Mungkin adapun uang bendaharanya itu untuk kebutuhan masjid dan lain-lain. Husnuzon aja Bang, insya Allah Bang. Itu Iya. amal jadi Abang tuh sampai Abang wafat nanti. Abang nggak nyangka itu selalu mengalir setiap mereka sholat di situ, mereka melakukan apapun yang bertentangan bertujuan untuk ibadah, Abang mendapatkan amalnya Bang. Oh iya, amin. Jadi Ban, abang ada ini sudah lagi punya. saya pertanyakan Ban. Iya, tafadol. Kalau kita sholat biasa kan bisa dari dapat lohor atau asar, terus belum toh dalam satu hari apakah diterima atau tidak? Sholat yang lainnya diterima Bang. Oh, iya. Kan biasa kita kan ikut tukang batu kasihan. Biasa tidak didapat lohor atau asar. Tapi biasa subuh, maghrib, isya didapat. Apakah diterima atau tidak? Ya, tapi kan abang punya Maksudnya kesempatan gimana apa sih, langsung Pak? Jadi kalau dalam Maksudnya abang- dalam lima kali sholat dalam satu hari itu ada 2 atau 3 bolong, begitu maksud abang ini. Iya Apakah begitu. sisanya, apakah sisanya diterima Kalau- atau tidak? Gitu. Ya itu harus tetap dikodo Pak. Harus dikodo, Misalnya ada makanya. bolong, harus dikodo. Tapi kodonya itu kata Imam Syafi'i, cara mengkodo sholat sama halnya dengan melaksanakan sholat biasa. Misalnya kita ketinggalan tidak menjalankan sholat zuhur. Besok kita menjalankan sholat zuhur, habis sholat zuhur kita bangkit lagi kodo sholat zuhurnya. Boleh. Jadi kodo sholat zuhur itu sesuai dengan sholat seperti biasanya. Tapi iya. jangan kodo sholat subuhnya, jangan kodo di masjid ya. Nanti dikira aliran lain. Oh Di iya. rumah aja di kodonya. Karena habis subuh tuh nggak ada sholat lagi. Iya, Takutnya makasih. kan orang bilang ini aliran lain kan. Iya makasih Padahal Bang. niatnya Makasih, Bang. kodo. Nah, Karena kami tetap harus dikodo Pak. Karena kami kerja di Toraja, daerah-daerah Kristen, orang Kristen semua di sini. Tapi kalau lor dengan asar tidak kudapat kesian. Oh, itu Jadi pandai-pandai lah Bang. Itu pandai-pandai Bang kita Bang mengatur waktunya. Misalnya zuhurnya nggak bisa jamaah kan, nah, mungkin jam 2, jam 3-nya kan mungkin setengah 4 di sana asarnya. Nah, kalaupun memang nggak memungkinkan, misalnya memang kerjaannya berat ataupun jauh sangat tidak memungkinkan, pas di asarnya nanti Bang. Misalnya begini aja, kalau enggak begini Bang Deng, kalau misalnya ada pekerjaan banyak, dapatnya sholat zuhur, nggak dapat asar, zuhurnya itu dikosos kalian asar, itu loh. Karena ada keadaan darurat, pekerjaan, perjalanan jauh, boleh dikosos, gitu loh. Di jamak Bang, di jamak. Karena begini Ban, daerah aku tempat kerja di sini jarang ada masjid. Di rumah bisa sholat Pak. Ya, Loh kami Di Bang, masjid. Bang, waktu kami ke ini Bang, ke bukit Bang, kami tuh sholatnya di ini Pak. Cuman kami letakkan baju kami, jadi sajadahnya udah kami sholat di ini. kalau Enggak, begini Ban, kita tuh sholat nggak diberatkan Bang. ya, begini Ban, saya mau bertanya lagi nih Ban. Maaf ya kalau terlalu banyak pertanyaan. Bisa Nggak apa-apa. kita sholat di bangunan kan kotor. Ya bisa, Kotor kan bukan bisa disolat najis. mana-mana saja. Enggak, kotor kan bukan najis. Oh iya. Ya, kemarin itu Ya, kan nggak pakai boleh alas bukan ya. najis. Nah, alasnya kan bisa pakai baju kah? Oh Untuk iya. ini misalnya nggak bisa sajadah. Iya Bang, makasih Bang. Iya. Yang jadi masalah itu ya kan nggak berwudu itu. Misalnya nggak ada air, sangat jauh misalnya di bukit. Bisa ini. Kan yang bisa tidak kayak boleh ini. itu ya gini.
Gini, yang tidak boleh itu kalau sholatnya di laut, itu tidak boleh. Di atas motor. Boleh kalau di atas kapal. Nggak boleh. Enggak, ini bukan Orang di kalau atas di kapal kapal Bang boleh. apologet. Di Kan kapal orang bilang boleh di kan? laut. Saya bilang di laut. Di laut tenggelam lah. Nah, itu nggak boleh. Nggak Harus berakal. Ya, nggak boleh. Tapi kalau berjalan di atas air, nah itu boleh, boleh. Yesus ya. itu, Yesus. Kemana-mana Nora ini kalau ngomong gak pernah nyambung. Serius ini. Itu Bang Lewa sembari ini Bang Lewa sembari membuat kita tuh biar supaya jangan tegang-tegang amat. Bapak Ini tadi Bang, sampai Bang Lewa. Tadi kan saya lihat saya lihat Pak D Sugiono. Itu makanya saya agak error otak saya jadinya gara-gara si Pak D tadi Opung Junta itu jadi error saya gara-gara mukanya mirip kali dengan Sugiono. Datang Bang Dio, jangan sampai apa katanya ngocok katanya Ngocok. kurang ajar. Tak ada otak. Bang Lewa, bagaimanapun diusahakan ya kalau bisa jangan bolong. Walaupun telat sedikit nggak apa-apa. Jam 12:30 udah masuk apa ya mungkin bisanya terlaksanakan jam-jam 1:30 nggak masalah asalkan jangan lewat gitu loh. Ya. Begini, maaf ya begini, karena gua kan jarang sholat kalau luhur dengan asar, karena biasa ke pagi kerja dengan kan tukang batu. Kita orang Sulawesi kah? Iya, orang Sulawesi di daerah Toraja kerja. Sulawesi kita orang Toraja Muslim. Kita tahu daerah Toraja, Pak toh? Tahu. Nah, kan di sini kan kebanyakan Kristen. Tapi di sana banyak Oten Masolang tuh. Oh, kalau di perkampungan tidak ada. Tidak ada Masolang di sana. Iya, kalau di sini saya dihitung-hitung di sini di kota ya ada. Di Makale. Ada Masolang. Iya, Ada Masolang di sana. kalau di Makale mesti ada 2. Di Rantepo ada 3. Kalau Oten Pongoro ada. Bang Lewa gini Bang Lewa dengar Bang Lewa. Iya. Orang Islam itu Bang, dengar lu Bang, orang Islam itu Bang, sholat itu Bang. Ketika nggak ada musola masjid, abang bisa sholat di rumah, sholat di tempat kerja, sholat di mana-mana. Nah itu kita Bang, Allah mempermudah kita Bang kata Rasulullah. Jangan diberatkan. Nggak ada masjid, abang jangan cari masjid ke Jepang, jangan. Iya berarti abang sholatnya di situ. Misalnya abang lagi di hutan, berarti abang sholatnya di hutan. Jangan kayak di sebelah, harus ada bangunan. Nah ketika digeser ke kiri, patungnya mereka ikut menggeser ke kiri. Ketika digeser ke kanan, mereka geser ke kanan. Kalau kita dihancurkan pun misalnya Mekah, tetap kita arahnya ke sana, nggak akan berubah. Itu cuman bangunan. Berarti kita bukan menyembah daripada bangunannya. Digeser Mekah ke sana, nggak mungkin kita pindah ini kiblat. Tetap kita kiblatnya di mana ditempatkan Nabi Muhammad SAW. Bukan kayak Kristen, salibnya dipindahkan ke kiri, ke belakang, mutar mereka ke belakang Bang. Jadi kita ini bersyukur Bang, nggak diberatkan oleh agama, jangan kita beratkan. Ketika jangan dimudahkan, jangan kita mudah-mudahkan begitu. Netral ya, aman tuh Bang, insya Allah. Iya, kasih Bang, kasih. Iya. Itu namanya pengorok. Oten pengorok. Mana ya pagi? Mana pengorok? Kepala talang, Beleng-beleng. beleng, kepala talang. Tukang pagocok-gocok, Tukang paluka. paluka, kepala talang, papidokan, apa mi lagi? Gitu Mideng. Ya. Sebisa mungkin jangan ditunda, sebisa mungkin langsung sesuai waktu. Tapi namanya ada uzur gak apa-apa, tapi jangan dilewatkan. Ada mi lagi pertanyaan tak? Sudah tidak ada Bang, tidak ada. Aman Bang. Kita sudah panen. Makasih. Iya. Terima kasih banyak asal anunya. Iya. Terima kasih banyak Iya. sarannya. Makasih Dideng.
Iya, jangan lupa itu ya, kirim itu Soto Eh. Makassar. Tanya sama kau saja terus Dai, tanya sama kau saja. Tanya sama kau saja. Di sini. Jangan maku Bugis malu. semua jadi. Iya. Jangan jadi malu kita. Tanya ke Meki saja. Di sini Mandre, ada Mandre guru-guru tak. Lewa. Bang Lewa Mandre. Gila semua di sana. Eh, Turun midang. Manggila semua di sini. Gila semua di sini. Penis. Ini kok ada nama penis? Allah Akbar. Peniup itu, Kak. Kanora jangan diomongin loh. Iya. Kalau Kanora yang ngomong itu orang traveling di bawah aja. Enggak, namanya Penny. Penis dah, Peniup. penis, peniup. Halo peniup. ya terima kasih Pak Beleng. Bang. Terima kasih Iya. semuanya. Iya. Salam Meki dah. Salam Meki nah. Salam nih sama keluarga kita. Iya. Assalamualaikum. Goyang pica-pica nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tiba-tiba Pak Glenn jadi orang Bugis, Pak. Orang Bugis. Ketemu sama orang Batak, bahasa Batak kita. Sama orang Jawa kan gitu. Penis. Penis. Peniup. Peniup. Beleng-beleng Onora. Coba. Penis bilang. Sekarang ku tanya dulu sama kau Bang Glenn. Itu namanya siapa? Peniup. Enggak, nama yang kau baca di layar itu apa? Peniup. Enggak lengkap itu namanya. Yang kau Peniup baca. di sini Nora. Peniup. Enggak ada Penny di sini, Penny. Peniup. Penny. PINU. Peniup. Ada di Dipencet sini. fotonya baru peniup. Kalau Iya. dilihat di layar peniup. Penny. Nah, Jangan sampai gua naik satu lagi akun ku fotokan ini. Peniup ya kan. Nah diturunkan dia sama moderator. Joka. Halo Joka. Joki. Bersalahan mak. Joki. Halo Joki. Moderator naikkan lagi moderator. Joki, joka senampe. Joki. Ini Joki turun. Penis tadi turun, Joka turun. Masih mau kau datang besok. Weh, ada di Siber. Siap komandan, Siber. Cyber. Siber. Siber. Cyber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm English, you know English? Cyber. Hello, Kalau cyber. cyber tulisannya pakai C Nora Pongoro. Pakai C Y, bukan Siber. Ya, oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Are you Muslim or Christ? Are you Muslim? Are you Muslim? Islam. Islam? Eh, Denom apa? itu. Tungki. Aku bertanya ini sama Pak Yunus. Pak Yunus. Enggak ada di sini nama Yunus. Ada. Mana? Yunus Yang mana? diperhatikan. Ada. Ya di mana namanya? Coba cari sini Nora, Rizal, Dio, Apologet, Namanya Salva sendiri Saribu, Pak Yunus. Glenn. Ya yang mana bang? Ini begini. Ada 5 hampir 1 Kok minggu. ini enggak? Tunggu dulu. Abang ini kok jadi kayak Oten? Jadi begini. Maksudnya Kok kayak Oten kok bang? enggak. Ada sekitar lebih kurang 5 malam ini. Rom Kristen itu ributnya masalah peristiwa di Bandung. Oh, Kan peristiwa di Gimana? Bandung. di Bandung. Jadi Di Bandung. dikaitkan orang tuh di ayat Al-Quran, dikaitkan orang tuh. Jadi ada berapa kali saya naik sendiri. Peristiwa di Bandung itu peristiwa apa, Bang Cyber? Ya kan? Salah Yang masalah- izin. Salah Apa? izin itu. Mereka pakai tempat di sana izinnya berpendidikan, tapi malah ibadah nyanyi-nyanyi. Akhirnya digeruduk sama warga. Jadu siapa Bang Len? Cidahu. Cidahu. Cidahu bukan di Bandung. Jawa Cidahu Barat. Jawa Barat. Ini Sukabumi. Sukabumi. Ya Sukabumi. Iya, Abang makanya pun Bandung. juga Sukabumi. salah Mana informasi Bandung? pula yang satu Bang. nih. Oh, orang Bandung, orang abangku Bandung. nama Cyber nama bang. Jadi Ya. Apa di apa mananya?
Sukabumi. Dia Sukabumi. Ya. Kenapa ada apa? Jadi saya naik kan orang itu kan selalu mengkaitkan dengan ayat Al-Quran, perangilah kan begitu. Nah, memang perangi, memang kita sengaja diperangi, bukan begitu. Ya. Kan. Saya naik, saya jelaskan ayat Al-Quran. Jadi orang itu menanya saya apa pendapat tentang di sana, di Sukabumi. Ya pendapat saya bagaimana lah, karena kita tidak tahu apa permasalahannya. Cuman kalau memang itu tidak ada masalah yang dilakukan seperti itu, ya saya tidak menerima, saya mengutuk yang melakukannya. Tapi sekarang kita cari apa permasalahannya, kenapa mereka ini selalu Kristen merasa terjolimi. Ya memang gitu sifatnya bang. Abang kan nggak tahu permasalahannya, ngapain abang yang menjelaskan? Makanya saya Masalahnya itu bang, biar aku kasih tahu. Masalahnya itu bang, itu adalah tempat rumah singgahan. Rumah singgahan, sebelum rumah singgahan itu adalah tempat orang-orang tentara untuk camp. Setelah itu dijadikan rumah singgahan. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadikan tempat ibadah. Spontan masyarakat situ mendengar suatu peristiwa terkejut, makanya terjadi penggerudukan. Nah, bayangkan di Toba udah ada surat izin, surat tanah, pemilik dan lain-lain. Membangun madrasah mereka tolak, dikatakan ini tanah Karesten. Sejak kapan di sana tanah Karesten? Di Toba itu tanah Batak, bukan tanah Karesten. Batak itu suku, bukan agama. Itu nggak dibahas, kenapa? Iya, ada juga Gini. Kalau narasi kita begitu, kita sama-sama memanaskan suasana, nggak boleh juga. Begini, Bang Siber ya. Satu sisi mereka salah, ya. Sisi lain, oknum Muslim yang melakukan penyerangan juga salah karena melakukan pengrusakan, gitu loh. Betul. Ya, jadi kalau kita mandang dari satu sisi itu salah. Kita harus pandang dua-duanya karena semua masalah itu ada sebab dan akibat. Penyebabnya kemarahan warga karena penyalahgunaan rumah. Ya, itu satu. Kesalahan di oknum muslimnya adalah pengrusakan. Sebentar Bang Cyber, dijelaskan dulu Bang Itu, Cyber. ya. Bang Glenn kan pengacara dia. Jadi kita jangan memandang juga dari sebelah ini loh. Kita kan hidup di negara hukum. Kita juga memandang suatu masalah jangan hanya dari satu sisi saja. Kita harus pandang juga masalah itu terjadi karena apa. Ada sebabnya apa, akibatnya apa. Belum kan? Ya, kalau mereka mau framing itu biarkan saja, itu menunjukkan kebodohan Masih mereka sendiri. apa? Nah, ya kan? Gitu loh. Kurang ya. Mereka Belum coklat kali. menyangkutkan dengan ayat Al-Quran. Sekali lagi enggak? Itu menunjukkan mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam. Gitu loh. Ya di dalam Islam juga jelas kita tidak boleh memerangi kafir yang tidak memerangi kita. Dilarang. Gitu aja. Jadi poinnya dari situ, jangan menyalahkan ajaran, tetapi oknumnya. Karena di dalam Islam tidak juga diperbolehkan seperti itu. Begitu loh. Itu namanya main hakim sendiri, tidak boleh. Gitu. Paham ya, Bang Cyber? Jangan main Sekali hakim lagi. sendiri lah. Kita sidang aja hakim 3 orang kok, bukan kayaknya bapak-bapak dan ibu Nora ini seolah-olah saya ini Kristen nih. Bukan. Tadi saya menjelaskan. Saya Pola pandang bapak yang penjelasan salah. penjelasan saya belum sampai. Penjelasan saya sudah sampai, saya udah diserang. Bukan diserang, Bang. Udah turun-turun. Turunlah. Ya. Bukan Jangan diserang. bikin Kalau Ya, gini sifat ya. Islam ya udahlah. Terserah kalian lah. Nah kan? Nah, berarti kau kan? Tadi kan karena bapak yang ngomong, bapak yang naik ke situ, dikasihlah penjelasan biar sekali lagi kalau bapak dengar yang kayak gitu, ada penjelasan yang seperti itu, gitu loh, bapak. Enggak Kak Nora, kakak bapak itu nggak tahu, tapi dia menjelaskan sama orang Kristen. Dia nggak tahu Kristen. Enggak lagi Ini salah. begini loh. Ngapain sih gitu loh? Ngapain sih masuk ke situ menjelaskan? Sementara contoh kalau peristiwanya di depan saya, kejadiannya di depan saya, terus saya mengalami kejadian itu, otomatis saya bisa menjelaskan gitu loh. Oleh kembali ke Bang Rizal, selamat siang Bang Rizal. Jangan merajuk kayak tadi ya.
Nggak marah itu Kak Nora sama Glenn lagi disampaikan. Gara-gara kau lah Nggak Yunus. marah. Dia tadi mau ke kaunya Yunus. Iya, gara-gara Enggak. kau Yunus. Dia tadi mau ke kau. Udah aku tanya. Gara-gara paham. Kak Nora ini baik, Pak Glenn baik, mereka kawan-kawan yang di bawah ya. Enggak, Ini abang-abangku kurasa, semua, kakak-kakak kurasa semua. yang baik itu cuman kau Yunus. Sudahlah itu. Dia kan tadi bilang, aku mau ke Yunus. Saya tanya Yunus mana? Di sini namanya apologet. Kemarin Iya mungkin kan? saya buka live, ada yang bahas itu di room saya tapi saya nggak notice. Saya bilang nggak usah bahas karena nanti saya ke Bennett, saya mau fokus diskusi. Mungkin dia dengar kayak gitu, dia lihat saya larang bahas-bahas kayak gitu, mungkin dia pengen nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen Islam bang. Alhamdulillah Islam. Muslim bang. Ada yang mau disampaikan bang? Nggak ada yang mau disampaikan sih bang. Pertama-tama salam kenal dari Bandar Lampung ya bang. Ya. Bang, aku boleh bertanya? Jumat atau Minggu bang? Jumat. Tadi udah dibilang Oh Jumat. Jumat. Ya. Silakan bang. Kau kayak si siapa si Les pula kau, telinga kau juga songkek pula kau. Sekarang aku lihat yang berseliweran di TikTok itu yang banyak memframing tentang apa namanya pemurtatan ya di daerah apa namanya di Minang. Menurut abang-abang sama kakak-kakak ini gimana dengan tanggapan seperti itu, Bang? Bohong Di kan daerah bang? mana tuh? Bohong Daerah bohong. mana itu? Di ini Bukan, itu di daerah di, mana? Di apa kak? Di Mentawai. Padang. Wah, Padang nggak mungkin lah. Mama saya di situ kok. Tidak ada Enggak, dekat yang gitu. buat PT itu kak, bahwasannya mereka menggunakan bahasa Minang, terus mereka dimurtadkan karena masalah. Enggak, itu enggak bang, bohong itu bang. Iya, Gini. setahu Begini loh. saya, Begini, Rizal. Rizal. Nah, Begini ya. Kami orang Batak. Adik ipar saya orang Batak, tapi dia sudah merantau udah 20 tahun di sana. Apakah berarti dia orang Minang? Kalau dia Tidak tahu bahasa juga. Minang? Nah, Tidak juga. udah. Itulah. Kan jadi berita itu jangan terlalu dipercaya. Inyo Oke. bakece tapi Inyo tidak bertanggung jawab. Berarti apakah kalau Aden orang Batak tinggal di Bukit Tinggi, apakah berarti Aden ini orang Minang? Indah udah kan? Indah. Jadi pas pada waktu orang Batak masuk ke rumah makan Minang, tambo cek lai udah. Nah, berarti awak nih orang Minang, awak orang Batak gitu. Kayaknya gini Kak Nora dia mungkin bisa bahasa Minang, terus seolah-olah mereka tuh menggunakan bahasa Minang, sementara tempatnya tidak diketahui, hanya mengucapkan dengan bahasa Minang. Saya iya, Padang bohong. soalnya setahu saya Sumatera Barat khususnya Padang, saya aslinya suku Lampung. Jadi menurut saya tidak mungkin hal yang mustahil kalau asli suku Padang itu bakal melakukan hal seperti itu. Gitu bang. Oke Ya. bang. Oke. Hoax itu, oke. Sama Oke, seperti terima. orang Madura, orang Aceh, Minang. Oh itu udah kuat kali. Orang Bugis, oh udah kuat kali tuh. Susah begitu loh bang. Tapi kalau kayak kami Batak, ya mungkin. Nah ini muncul ini orang Minang. Aden nak bertanya ke Ito Faruk. Boleh? Boleh ya? Aduh, Ito noise sekali Ito. Ya, Bang Cyber. Silakan Bang Cyber. Kenapa Bang Cyber lagi? Oke, saya mohonlah jangan diserang saya. Saya Jangan dimarah Bang Billahi Glenn. ta'ala. Ini Kak Nora Billahi ini. ta'ala. Kak Nora, Bang Glenn. jangan serang saya. Aduh, Gak diserang. Saya bagaimana? begini. Sebentar Yunus. Sebentar. Begini Bang Cyber, izinkan saya dulu berbicara. Yang dijelaskan Bang Glenn dengan saya itu karena Bang Cyber tadi ngomong Saya belum selesai menjelaskan orang. sebentar dulu lah Bang. Menjelaskan tadi. Kalian serang Sebentar dulu lah. Sebentar, ya astagfirullahalazim. Sebentar dulu Abang Inilah caranya lah. ini
Ya sebentar dulu loh Bang. Lebih Islam saya daripada kau. Wah. Udah gini aja. Ayo, kita pertahankan kita, ayo. Kita Udah silakan pasang. Bang Saber. Udah silakan Bang Saber. Apa yang mau disampaikan silakan. Enggak, ini Tidak. si Begini kalian loh, kalau orang terus menyerang saya. aduh astagfirullah. Nama Diam Yunus dulu ini lah saya kalau tahu gitu. Ya Nama sabarlah Yunus dulu. ini pernah kami on-cam sama on-cam. Di-mute-kanlah dulu sebentar. Tolong, saya punya tangan tidak bisa mute-kan dia tuh. Sebentar dulu Bang Cyber. Bukan soal masalah on cam. Siapa sih di sini yang tidak kenal Nora? Nora tidak pernah kalau diskusi tidak on cam. Kecuali saya lagi baru saya tidak on cam. Jadi paham gitu ya. Bang Cyber kan tadi ngomong, ada room Kristen, mereka membahas tentang masalah di Sukabumi. Soal penggerudukan. Nah, dijelaskan sama Bang Daniel. Bang Glenn Daniel ini seorang pengacara. Beliau menjelaskan, jangan juga kita melihat dari satu sisi. Satu sisinya apa? Bahwa Kristen ini merasa terzolimi. Satu sisi juga kita harus melihat. Begini loh, maksudnya Bang Glenn, satu sisi ada benarnya dan satu sisi ada salahnya. Salahnya juga dari pihak Muslim, kenapa main hakim sendiri? Negara kita ini negara hukum. Seandainya pun memang sudah menyalahi tentang IMB, izin mendirikan bangunan, udah disalahgunakan oleh umat Kristen, kan ada negara hukum. Itu maksudnya dari Bang Glenn. Nah, maksudnya menyampaikan kepada Bang Cyber apa? Biar Bang Cyber kalau ketemu room seperti itu lagi, Bang Cyber naik. Di dalam ajaran agama Islam memang tidak membenarkan yang seperti itu. Main hakim sendiri itu adalah oknum. Itu maksudnya Bang Cyber. Gitu loh. Saya paham abang lebih berilmu daripada saya. Tetapi abang tahu ya, harus tahu. Iblis pun juga berilmu bang. Tetapi karena kesombongannya akhirnya iblis dilaknat oleh Allah. Saya tidak ingin menjadi iblis bang. Karena setahu saya yang namanya manusia itu tidak diperbolehkan untuk sombong. Saya paham abang lebih Islam daripada saya. Saya hanya berapa tahun mempelajari agama Islam. Tetapi setidaknya abang mendengarkan dulu penjelasan saya dengan Bang Glenn. Bermaksud tujuannya agar abang pada waktu naik ke room Kristen bisa menjelaskan. Begitu loh bang. Ya bang ya. Saya tidak menuduh abang Kristen kok. Ya lanjut Bang Cyber. Tapi saya nggak terima kalau misalnya Bang Cyber menghargai saya. Masa Bang Cyber marah sama... Jangan Bang Cyber kena ban Bang Cyber. Jangan tunjukkan identitas. Jangan tunjukkan identitas bang, kena ban nanti kena ban. Bang Cyber kan hargai saya di sini. Maksudnya ini kan kakak-kakak saya semua. Ya harusnya Bang Cyber juga hargain mereka gitu. Mereka nggak nyerang, nggak marah. Maksudnya cara penjelasan mereka memang seperti itu. Karena terbawa suasana dalam berdiskusi. Jadi kalau Pak Glenn hargai saya, sering nonton saya, ya hargai kakak-kakak saya juga gitu loh, Pak Cyber. Ya, jangan marah. Silakan. Begini ya. Silakan. Begini. Saya tadi, makanya tadi saya sapa tadi, terutama Pak Yunus saya bilang, kan begitu. Saya menceritakan saya naik ke roomnya Kristen, belum selesai sudah diserang saya. Ya, saya mengatakan di sana orang itu mengkait-kaitkan dengan isi Al-Quran serangilah Kristen. Makanya saya naik, saya terangkan isi Al-Quran tidak sesuai. Jadi 8 mereka menyerang saya udah beberapa malam ini. Jadi tadi malam maka saya kaitkan ada penutupan pembangunan masjid di Papua. Maka saya tanya apa teman kita yang di Papua tadi, apakah tahu dia masjid yang tidak boleh dibangun di Papua? Kan begitu. Sementara coba saja di Samosir untuk membangun TPA tidak boleh. Itu saya naikkan, itu yang saya bantah. Jadi ngomong saya belum sampai. Ibunda Nora ini apa kali menyerang Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu. Ya Allah, saya tidak ada mengatakan kayak gitu. Sama Jadi lah gini kalau Pak sama Cyber ya. tadi. Sebentar dulu Pak Cyber. Pak Cyber. Kayak kita satu marga ya. Sebentar dulu Pak Cyber. Sebentar lah. Saya heran loh Pak Cyber. Saya giandau Pak Paro. Saya giandau. Mulo siani par mulo sian ini abang adik. Au siagian di Medan dulu tinggal. Iya, sebentar dulu. Sebentar dulu. Udah begini Pak Cyber. Lanjutlah kau Nora. Kayak kau apa begini yang Pak apa? Cyber. Aku Tadi orang tua aku bentak-bentak pula aku. Kau orang tua kau bentak-bentak aku.
Pak ya Cyber, Allah. ya udah Nggak, saya belum ini tentu sebagai belum anak tahu nih. ujung Ini apa Pak cerita Cyber, saya. Pak Saya Cyber. sudah diserang. Pak Cyber, saya sebagai anak ini, bentar kan Nora Sebentar ya. dulu. Saya sebagai anak nih. Sebentar dulu Yunus. Saya tidak suka yang Ya. seperti ini ya. Saya tidak suka yang seperti Saya ini. juga suka sama kau, Nora. Iya, iya, Suka makanya sama diam kau. dulu Anda. Ya udah terserah Anda. Saya tidak memaksa kamu harus menyukai saya. Saya tidak Enggak. memaksa. Nggak suka sama kau kalau gitu caramu. Nggak kau menghargai Islam. Bukan saya tidak menghargai. Tadi kan kau bilang nggak kau menghargai Islam kau itu. diamlah dulu lah. Saya tidak perlu yang kayak begitu juga. Dengarkan dulu ya Pak Cyber. Pak Cyber dengarkan ya baik-baik. Bang Glenn tadi yang dijelaskan Sisal tadi sudah mengkomparnya tuh dengan yang lain. Kenapa sih kita ketika membangun masjid aja tidak boleh, padahal itu katanya dikatakan tanah Kristen. Bang Glenn tadi mengatakan tidak boleh membuat narasi seperti itu. Itu akan menjadi membuat suatu kericuhan. Lucu gitu loh. Ya ampun. Udah kan Nora, kalau mungkin nggak Pak Cyber ya. Ya udah. Pak Cyber, udah, kita sebagai Muslim. Ini kan saya sebagai anak nih, Pak Cyber. Ini saya Yunus ngomong. Ini Nggak, anak lagian Yunus lagi gini, ngomong. Lagian Pak Cyber ini lucu, dia naikkan dia punya apa tuh di room diskusi gitu loh. Iya. Pak Cyber, ini sebagai anak saya ngomong sama Pak Cyber, sebagai orang tua saya, ya, yang tadi naik hargain saya juga. Udah, kita tutup sudah pembahasan ini. Ya, kita sama Islam saling memaafkan. Ini kan ada kakak-kakak saya, orang-orang tua saya, apalagi Pak Cyber saya anggap sebagai orang tua saya sendiri kan. Dan Kak Nora saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Ya udah, kita tutup. Ya, kita lupakan masalah itu. Jangan lagi dipendam, kita sesama Islam. Ya sekarang kita bersatu. Ya, dilupakan ya Pak Cyber ya. Nggak boleh lagi ya. Oke. Bang Parok, saya izin turun. Ustadz apologet juga kalau nggak boleh sebut namanya tadi. Saya turun. Siap. Pak Dio juga saya salut Pak Dio. Saya sedang pada naik. Oke ya. 3 orang yang saya hargai di sini dia udah. Oke, Alah, terima turun kasih. aja lah, Pak. Udah Assalamualaikum nggak warahmatullahi apa-apa ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apapun. Waalaikumsalam. Muak aku. Terserah kalau kalian mau menganggap apa. Gak tahu Emang saya. salah- Begini loh. Nggak apa. Begini nggak, loh ya. Ini tunggu dulu. Omonganku omonganku nggak pelan ya tadi. Gak tahu saya. Karena kita candain tadi Cyber. Oh janganlah kau ucapkan kalau Cyber itu pakai C bukan S. Kan kita candain karena apa? Karena begini ya. Kita candain karena kan dari tadi kita menghadapi yang namanya penghujat. Kalau dia mau bertanya kayak begitu, tanya di kajian Islam lah. Jangan ditanya room diskusi gitu loh. Biar tahu ya, mental-mental kita pun diatasi ini ketika berdiskusi sama Oten. Kalian pikir mental kami ini baik-baik aja. Tapi ketika kalian naik tidak sesuai dengan apa kalian seolah-olah seperti apa gitu loh. Heran aku. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Martin. Salam kenal Bang Faruk. Salam. Ya, semua kakak-kakak yang ada di Komal ya. Cuman itu aja Bang Faruk. Tadi kan ada orang bilang di Padang itu kan. Jadi nggak enak juga kan. Cuman penjelasan orang itu sebenarnya aku asli orang Padang Bang. Sehingga aku nggak bisa itu bahasa Indonesianya terpatah-patah Bang. Ada abang yang naik tadi kan, dia bilang apa? Ada kelompok itu di Padang kan orang Minang. Kenapa itu Bang? Yang dibahas tadi Bang, ada di Padang tadi katanya Bang. Pemurtatan. Itu Kemurtatan Faruk tadi Bang. tidak monitor tadi Bang Jeffrey. Oh, di Padang kenapa? Sholat, baru habis sholat. Faruk tadi habis sholat. Yang dibahas tadi Bang, apa yang dibahas tadi itu Bang di Padang katanya? Iya, Ada pemurtatan kemurtatan. massal. Ya, pemurtatan kenapa Bang massal. Jeffrey? Ya kemurtatan massal katanya di Padang katanya ada kan? Ya betul, soalnya sekarang kan berseliweran di TikTok itu banyak yang framing kalau di Padang itu khususnya itu banyak pemurtatan. Jadi maksudnya itu seperti apa? Bagaimana? Nah, ini Bang? yang memberikan ini informasi kita dapat yang memberikan informasi pemurtatan di Padang itu Islam atau di luar Islam? Dari Viti. Dari Iya, Fiti itu. yang menyebarkan Viti ini umat Islam atau orang di luar umat Islam gitu. Itu sebenarnya aku nggak tahu juga Bang, soalnya kita kan
yang namanya di Padang itu nggak ada kemurtatan masal itu bang. Iya, itu yang saya tanya. Cuman Yang membantah, menyampaikan, cuman makanya gini, membantah aja teman-teman. bang. Iya, makanya ketika kita menerima informasi, ini Al-Quran yang menyampaikan kan, Iya. jangan kita langsung percaya sebelum kita melakukan penelitian dulu, Itu cari tahu informasinya, itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah kita sudah tahu yang menyebarkan informasi atau yang memberitahu adalah Oten pemakan babi, jangan percaya. Persaksiannya aja ditolak kok. Kok Oke, lagi Bang, dia oke, ngasih Bang. informasi? Iya. Iya kan? Iya Nggak bang. ada itu. Seandainya pun Oten pemakan babi itu mengatakan yang kita anggap sesuatu yang benar, itu kita tolak. Karena apa? Persaksian pemakan babi itu ditolak juga itu. Siap bang, siap. Dia aja nggak boleh diangkat jadi saksi dia. Gitu Siap, loh. Bang. Orang dia kafir pemakan babi, mana boleh dia diberi informasi. Siap bang, siap. Kita sebalik gini, oh iya, gitu. Siap bang, Bang, ya. siap. Terima Nggak usah kasih percaya, bang. gitu loh. Siapa yang mendebarkan Oke. informasi? Kalau orang luar Indonesia udah ala. Gak usah dipercaya lah itu ya. Jadi kuncinya bang nggak usah ditanggapi ya, nggak usah dipercaya itu ya. Gak usah. Kalian yang mau percayai aku bang. Kalau dapat informasi, ku denger Ya. ini gitu loh. Contoh ini ya di dunia nyata. Aku punya temen nih Oten. Kan dia Iya, bilang, tahu nggak kau Faruk? Siapa itu begini. Gak mau ku simak perkataan dia ini. Karena apa? Ya kan? Jangan kan menyampaikan informasi gitu loh. Tentang apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, ya itu aja dipelintir sama dia. Kalau lagi informasi yang ya kita anggap receh lah gitu loh. Gak bisa dipercaya, mulut pemakan babi itu gak bisa dipercaya. Cuman kan gak mungkin kita berteman sama teman kita ketika dia menyampaikan informasi kita bilang sama dia, aku gak percaya mulut pemakan babi. Kan gak mungkin gitu kita. Tapi dengan ilmu dari Allah kita memahami dalam hati kita begini, ini pemakan babi nih, nggak bisa didengar di cakapnya nih, nggak bisa. Siap bang Faruk. Jangan kita sambungkan informasi itu kepada orang lain gitu loh. Cukup sama kita aja informasinya terpatahkan, nggak usah sampaikan ke orang lain, gitu loh. Ya. Karena memang mereka itu pendusta, bahkan mereka itu opungnya dusta, gitu bang, ya. Ya bang, aku cuma membantah aja bang. Sebenarnya itu yang disampaikan itu salah, nggak ada itu cerita doang. Nah, ternyata nggak ada kan? Nggak ada. Aku asli Padang bang. Benar berarti aku kan. Kalau bakso Padang ya, bawaan bakso Padang asli ya bang ya. Indah ado cari tuh orang tuh bang. Nah, Badu tuh orang. Kau bakso Padang awak bawaannya bang ya. Awak asli Padang sehingga bahasa Indonesia awak nggak bisa pasif kan. Nah do guys do cari tuh orang nyomok apa murtadnya masal tuh. Itu cari tuh bodoh itunya bang. Awak asli Padang sehingga bakso tadi itu Aden tadi mang Padang punya tuh bang. Aden orang Padang asli kan gitu kan. Bakso Padangnya. Berarti berita itu panduto ya? Ini panduto kan? Panduto kan orang. Nah itu makanya wak ingin naik tadi ingin membantah aja tapi orang tuh lah turun kan. Lah. Nggak inyo dong menyampaikan Rizal dong. Jadi orang Rizal. itu Brito dari pemakan babo. Enggak, yang si Pak Cyber tadi, Bang Cyber tadi, Pak Cyber tadi itu menyampaikan di Sukabumi. Jadi kalau Pak Cyber masih menonton, saya pribadi minta maaf ya Pak Cyber ya. Ternyata Anda seumuran dengan bapak saya minta maaf. Tetapi ya beginilah kalau karakter-karakter kita yang pendiskusi. Jadi harap maklum, apalagi emak-emak yang lagi kurang uang belanjaannya, terus yang lagi datang bulan ya. Ya, Pak Cyber ya. Oke. Iyo Kak Nora, iyo Uni Nora, tuh bakso Padang tuh mah, iyo Uni Nora. Oke, ada lagi Bang Jeffrey Martin. Ndak ada dole bang, tadi mau kasih banyak bang. Cuman membantah tadi isinya bang, kalau di Padang tuh ndak ada murtad masal deh bang. Apa? Ya, mantap bang, mantap. Cuma itu saja bang. Soalnya ambo mengikuti abang tadi bang. Ambo paling ngaco mengikuti abang tadi. Komal abang mau ikut tadi. Mantap. Bunda Nora, Bunda apa? Mualaf apa itu? Ambo ikuti sadonya tuh. Sehingga ambo tiap hari kau menonton iko sih kerja ambonya. Asli Padang bang.
Yo bang, kami kan nggak ngerti bang bahasanya. Nah, kalau aku aslinya Padang bang, itu bahasa sampean tadi, orang Padang asli. Kok ikut lama bano? Lama Ah. bana ikut lama kalau bana ikut Kalau bahasa lama Padangnya, bana. kalau bahasa Lama Padangnya, ikut alamak bana nasinya tuh mah. Nah, itu bahasa Padangnya tuh. Tambah cek lah yo. Tambah cie. Yo. Ah. Ya, ini hasil donasi. Lanjut. Nah, lama mana Kak Bunda Nora. Terima kasih. Iya, terima kasih Abang Faruk, Kak Nora, sado abang-abang yang ada di Komalko. Bahwasanya nan disampaikan tadi itu apa murtad masal tadi itu nado dicari itu siko tuh bang. Gak ada cerita dongeng aja itu bang. Oke bang, thank you ya bang ya. Oke Kak Uni Nora, terima kasih. Abang Sama-sama. Faruk, terima kasih banyak Abang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yusra, selamat bergabung Yusra. Halo Yusra. Bang Dio ini entah apa lah yang dikerjainnya nih. Yusra. Nora, jadi kalau abjad bahasa Padang itu O ya terakhir ya, pakai O ya. Ya, sama dengan orang Palembang. Palembang kan orang wong Kitogalo. Nah, kan? Iya. Iya. Fadilah, selamat bergabung Fadilah Sel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, banyak kali tobatnya tuh Sadio. Iya. Aduh capek pula makan empat biji ini, 4 jenis. Tuh, 2, 3. Ya, silakan Bang Fadilah, silakan. Iya, saya ini kan awam gitu ya, Bang ya. Dan minim dalam agama gitu kan. Kemarin saya kan sempat nanya juga sama Bang Dio gitu kan, untuk menanggapi ini saran aja Bang buat umat-umat muslim gitu Bang ya, karena algoritmanya kita ada di Komal debat Islam gitu kan, itu bakal muncul yang debat-debat orang Kristen yang menghujat gitu Bang. Saya kemarin minta saran juga waktu hari Sabtu itu sama Bang Dito, gimana Bang ngelihat Komal itu kayaknya sakit gitu, kayak Al-Quran Rasulullah itu dihina gitu Bang, sedangkan saya ini minim ilmu gitu kan. Saran Bang Dito sih katanya mendingan abang skip, kalau nggak abang sekalian blok aja gitu kan gitu. Iya, saya nggak naik Bang, nggak naik gitu, cuman saya skip aja gitu. Salah nggak gitu kan, kata Bang Dito nggak salah, mendingan sampean skip ya kan, dan blok akun itu gitu Bang. Saran untuk umat muslim yang lainnya juga yang minim, yang lagi belajar ini ya seperti itu aja Bang gitu Bang. Ya, betul. Sepakat Bang, cuman gini dia masalahnya Bang Kadang. Tak bisa kita pungkiri, terkadang ada saudara muslim kita yang nyasar ke atas, nyasar di Komalnya Oten. Kenapa nyasar? Karena nggak bisa kita pungkiri, algoritma TikTok itu lebih condong mempromosikan Komal mereka. Kenapa? Karena ya dari segi tap-tap layar ya dan ketentuan-ketentuan lainnya, dia mungkin melebihi kita Komal Islam. Jadi saudara muslim ini nggak niat sebenarnya naik, dia scroll, kok ada kayak gini. Nah, dengan girah dia untuk membela agamanya, naiklah dia tanpa bekal apapun gitu loh, naik dia ke atas. Dan benar dia bukan seorang apologet, jadilah dia bahan olok-olokan. Makanya berkali-kali saya minta kepada saudara-saudara muslim, ya kalau yang sudah dengar informasinya, udah diblok aja akun-akun penghujat itu gitu loh. Kumpul saja di Komal-Komal muslim, ya kan gitu. Tap-tap layar supaya kita bisa menandingi tap-tap layarnya mereka gitu loh. Tujuannya apa? Ya supaya saudara-saudara muslim kita yang lagi scroll TikTok ya, dia nanti ketika di scroll yang lewat itu apa Komal-Komal apologet Islam yang dipromosikan oleh TikTok. Karena Komal-Komalnya Oten itu kebenam sama tap-tap layarnya kita gitu loh.
Cuman nggak bisa juga kita pastikan. Tidak ada umat muslim yang mau naik ke atas. Begitu. Sebaiknya betul itu bang. Iya, itu kan saran aja untuk yang masih belajar dalam agama gitu bang ya. Buat untuk ya sesama saudara muslim gitu bang. Saran saya sih seperti itu aja, seperti yang Kang Dito bilang ke saya gitu. Ya, nggak usah jadi datangin komalnya. Karena mereka kita Islam sama OTN ini beda bang. Apologet Islam sama apologet Islam. Iya, kalau kita naik, maaf bang, izin lu. Kalau kita naik sekalipun yang ada kita cuma dihujat bang. Bukannya berdebat mereka itu bang. Mereka tuh cuma menghujat. Ya, karena gini bang. Bedanya apologet Islam sama apologet OTN ini, apologet OTN semakin menghujat semakin cair. Banyak gif yang terbang. Kalau kita menghujat kita, nah malah kalau kita menghujat itu saudara muslim langsung gak suka sama kita. Gitu loh. Bahkan kita sesama apologet di bawah naungan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia itu langsung negur dia. Contoh kayak Bang Faruk. Andai kan narasi kita mengarah ke penghujatan, ini Ustadz Dio dan yang lain-lainnya itu langsung nyerang saya itu. Jangan gitu ke Faruk, begini kan gitu. Tapi kalau Oten semakin menghujat, semakin cair dia bang. Terus katanya hujat terus gitu. Kan gitu. Dan yang kedua, mereka itu playing victim gitu loh. Mereka itu playing victim, nggak tahu terima kasih. Nanti segelongan orang asajanya. Contoh kejadian katanya yang mengubarkan rumah ibadah, yang melakukan kerusakan itu. Mereka besar-besarkan, begini. Padahal sudah ditangani pemerintah setahu saya. Pelaku sudah ditangkap. Kan gitu. Tapi mereka masih teriak tuh begini. Makanya kalau aku jadi pemimpin negeri ini, aku bilang, kalau nggak puas kau dengan ketentuan hukum di negeri ini, pindah kau. Jangan lagi kau tinggal di sini. Jangan kalau bahasa Medan mengatakan, jangan kau kotori priokmu. Udah tinggal kau di negeri ini, tapi kalau olok kau ejek kepemimpinan di negeri ini. Tengoklah negeri ini, nggak ada keadilan. Jangan ada keadilan bagi kami minoritas. Padahal dia dibebaskan, dia beribadah, gitu loh. Selama mengikuti aturan. Orangnya dia yang nggak ngikuti aturan, melanggar aturan, meskipun oknum Islam takallub berlebih-lebihan dia dalam menangani masalahnya, itu pun salah. Tapi mereka langsung teriaknya membawa-bawa nama negara. Tidak ada keadilan di negeri Konoha. Tidak ada di negeri Konoha ini nggak ada keadilan bagi kami minoritas. Keji, mulut dan pikirannya keji, gitu loh. Hanya karena satu kesalahan dari anak bangsa di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, semua jeripaya para pendahulu bangsa kita, pemimpin-pemimpin negeri kita, itu dinolkan sama dia. Gitu loh. Padahal pemimpin negeri kita nggak tahu apa-apa kan nggak tahu apa-apa. Bapak Prabowo pun kan nggak tahu apa-apa ini. Tiba-tiba dibilang di negeri Konoha ini nggak ada keadilan, sakit kalian gitu loh. Nggak gitu, jangan kau salahkan negeri ini. Salahkan oknumnya pelakunya. Negeri ini kan sudah berupaya memberikan kau keadilan dengan ditangkap pelakunya. Kecuali pelakunya dapat donasi, baru nggak masuk akal. Yang Onono kemarin nginjak bibel kau dapat donasi. Kenapa mereka melakukan hal itu nggak kalian kasih donasi? Yang kedua, seharusnya kalian jangan marah, jangan emosi, jangan mengutuk atas perbuatan yang salah dilakukan oleh oknum ya Islam itu tadi. Kenapa? Kalian harus mengasihi musuh dan berdoa bagi orang menganiaya kalian. Jangan malah mempertanyakan, nggak boleh kalian mempertanyakan kayak sama si apa tadi ya Bang Seber tadi ya. Kalian tanya sama muslim, muslim, kenapa dilakukan begitu gini? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh kalian lakukan cuma berdoa. Ya, kalau kalian ikuti Matius 5:44 itu, di bali-bali pun kalian berdoa. Tetaplah kau berdoa.
Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Satu tempatmu dirusak, kasih semuanya. Harusnya kan satu tempat dirusak, kasih semuanya. Gitu loh. Dan kalian nggak boleh melawan. Makanya itu buktinya kalian nggak ada yang percaya sama kitab kalian. Ajaran kasih itu hanya legenda belaka. Dongeng itu dongeng. Wah, ini keren. Tepingan Syihab ini rusak aja Faruk. Kalau itu keren itu. Harusnya begitu gitu loh. Kan gitu. Iya betul Pak Lai. Loh, apa diocok? Kok jadi marah-marah kalian sama aku? Lain dong, diberkatilah kawan. Jadi begitu ya, kami ingin lihat sebenarnya gini ya. Saya pribadi menyalahkan perbuatan mereka yang rusak. Ya sarana dan prasarana, apalagi gedung di tempat itu. Aku salahkan itu. Karena itu bukan ajarannya Islam. Jelas ya, itu bukan ajaran Islam. Nah, kalau mengikuti ajaran kalian pun nggak boleh menyalahkan. Nggak boleh kalian menghakimi, nggak boleh kalian membalas. Kalian harus mengasihi. Dan jangan mengutuk. Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Cair dong, diberkatilah. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan jika ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Dirusak kamarmu, kasih dapurmu. Dirusak ruang tamumu, dirusak kamarmu, dirusak dapurmu, bakar rumahmu. Kan gitu. Dibakar rumahmu, kasih rumah saudaramu. Kalau kau sudah tidak tahan lagi, kau pandang dia sebagai musuhmu, nah laksanakan yang nomor 44-nya. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kau berdoa saja. Jangan ngomong, jangan nyerocos, jangan marah-marah, jangan mengutuk apalagi mengumpat. Berdoa saja kau, berdoa terus. Begitu. Nah, mungkin ya kejadian itu terjadi mungkin Allah sedang memperlihatkan siapa kalian sebenarnya. Ya, dengan kejadian itu, apa yang terjadi di atas bumi ini atas kehendak Allah, kan gitu. Allah juga berkehendak segolongan manusia yang mengaku Muslim melakukan perbuatan begitu. Tapi apa hikmah yang mau diambil di situ? Allah ingin memperlihatkan kepada kita semua, ya siapa si paling kasih ini? Benarkah dia kasih? Oh ternyata tidak. Cuman omong-omong belaka. Tapi kalau kalian tunjukkan sikap sebagaimana yang tertulis dalam Bible kalian, mungkin kami respect sama kalian. Ya kan, respect kami sama kalian. Keren. Memang begitu tertulis di dalam kitabnya dan itu yang mereka lakukan, keren. Ini kenyataannya kan tidak. Mengutuk, mengumpat kalian. Itu loh. Terlepas saya pribadi mengutuk keras perbuatan seperti itu tidak dibenarkan. Nabi Muhammad SAW pernah membuat perjanjian disebut dengan perjanjian Najran. Jelas dalam perjanjian Najran itu tadi, gitu loh. Dalam perjanjian Najran itu Nabi menyampaikan, jika orang Nasoro membutuhkan sesuatu atau bantuan dari umat Muslim untuk mendirikan rumah ibadah mereka, maka umat Muslim akan membantu. Itu perjanjian damai kepada orang Nasoro, orang Nasrani, tapi bukan Kristen ya, bukan. Bisa dengan perjanjian Najran. Maka jika ada